Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat buat kalian semua ya yang saat ini sudah terjerat ke dalam lingkaran setan pinjaman online. Tapi saya yakin kalian mempunyai motivasi yang kuat untuk segera keluar dari seluruh macam teror, ancaman yang saat ini terjadi akibat kalian gagal bayar pinjol legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas peringatan pinjol legal ini, pinjol legal 1 ini berujung dengan proses hukum. Seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini yang tetap ada untuk bersama-sama kalian. Kita sama-sama saling sharing ya, terkait masalah gagal bayar di pinjaman online. Kita cari tahu bagaimana cara mengatasi berbagai macam ancaman teror dan semua penagihan melalui online ataupun datang langsung offline yang datang ke rumah Anda. Yuk sama-sama kita belajar di channel ini, kita besarkan channel ini agar banyak menyentuh pihak-pihak atau saudara-saudara lainnya yang saat ini juga sama nasibnya seperti Anda terjebak ya, tapi belum mengetahui ada channel ini, channel satu-satunya, channel bengkel mental yang akan mereparasi mental kalian yang tadinya hancur, sudah down, sudah berantakan, insya Allah ya. Dengan menonton channel ini sehari 3 kali saya tayangkan, ada siang, ada sore, ada malam hari, mudah-mudahan semuanya menjadi pemotivasi buat kalian semua. Saya akan bahas kali ini peringatan ya dari pinjol legal 1 ini berujung kepada proses hukum. Seperti apa ya? Ini proses hukum pidana dan perdata yang akan dilakukan dan akan diproses oleh pihak dari pinjol ini, dan ini langsung perintah dari direksinya, dari direkturnya. Yuk kita simak seperti apa. Namun seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua yang saat ini belum mendukung dan support channel ini, jangan hanya nonton kawan, dukung dan bantu channel ini ya. Saya sudah memberikan motivasi buat kalian, memberikan edukasi buat kalian. Tolong feedbacknya, mohon bantu saya ya sekarang untuk di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atas setiap video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali, ada siang, sore, malam hari ya. Silahkan kalian tonton. 3 kali sehari cukup untuk menyembuhkan mental kalian yang hancur, yang down, seperti obat. 3 kali sehari menyembuhkan, sama halnya juga video ini di channel ini 3 kali sehari untuk menyembuhkan mental Anda sebagai bengkel mental, mereparasi mental Anda untuk kembali kokoh ya, kuat, sekuat baja. Silakan simak video kali ini yang cukup menarik, harus ada tonton sampai habis, jangan di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal kawan. Ini saya langsung bacakan ya. Kita langsung saja untuk menyimak. Saya tampilkan di layar dan saya juga akan bacakan biar kalian nanti paham. Setelahnya saya akan review atau saya akan ulas biar kalian semua bisa memahami apa yang disampaikan dalam tayangan ini. Oke kawan-kawan ya, ini dari UATAS. Nah, atasnya ada UATAS ya, ada kopnya UATAS Jakarta 28 Juni 2023. Nomor surat saya hapus ya. Kepada yang terhormat, dihapus ya, di tempat ID pendanaan perihal peringatan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Iwan Setiawan, selaku Direktur Utama dari PT Plus Ultra Abadi Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penyelenggara bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penyelenggara adalah penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nama aplikasi UATAS. Bahwa kegiatan usaha dari UATAS adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dari pemberi dana kepada penerima dana yang sumber dananya berasal dari pemberi dana. Bahwa berdasarkan perjanjian pendanaan antara pemberi dana dengan saudara sebagaimana tercantum pada perjanjian pendanaan nomor sekian,
saudara adalah penerima pendanaan pada UATAS yang mana pendanaan tersebut senilai 2.600.000 dengan jangka waktu pendanaan 70 hari dengan manfaat ekonomi 728.000 dan telah jatuh tempo pendanaan pada tanggal 27 Juni 2023 sehingga pendanaan tersebut telah dapat ditagihkan pada saat ini. Tanggal surat ini diterbitkan. Bahwa sampai dengan diterbitkan surat peringatan ini, penyelenggara belum juga menerima pemenuhan kewajiban dari saudara sehingga tercatat pertanggal surat ini diterbitkan dengan jumlah hari keterlambatan pendanaan 1 hari sehingga saudara masih memiliki kewajiban pengembalian dana ditambah dengan manfaat ekonomi dan denda yang dengan rincian sebagai berikut 3.355.613. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan peringatan kepada saudara agar pada saat tanggal surat ini diterbitkan untuk segera melakukan pembayaran pendanaan kepada penyelenggara sebagai itikat baik saudara untuk memenuhi kewajiban penerima dana. Untuk informasi terkait pembayaran, tanggapan, balasan, dan atau pertanyaan dari pemenuhan kewajiban dan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pendanaan, saudara dapat disampaikan secara langsung kepada penyelenggara dana di nomor 021 sekian atau ke email. Dengan peringatan ini kami sampaikan untuk dapat diindahkan dengan sebagaimana mestinya, dan lain hal juga adalah untuk menghindari adanya tindakan hukum yang akan kami ambil baik secara pidana dan atau perdata terhadap saudara. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. PT Plus Ultra Abadi, Iwan Setiawan, Direktur Utama. Warning, peringatan, tertanda, ya. Di situnya tertanda ada tanda tangannya dari Direktur Utama. Ini warning keras, peringatan untuk nasabah yang belum membayar cicilannya atau membayar kewajibannya atau membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan, yang sudah jatuh tempo, katanya kan sudah melebihi jatuh tempo lewat 1 hari. Lewat 1 hari dapat seperti ini, dapat warning peringatan seperti ini, ya. Jatuh tempo tanggal 27, tanggal 28 sudah dapat seperti ini. Ini tadi yang saya baca, ini adalah peringatan. Memang peringatan adalah sesuatu hal yang memang harus mereka tempuh, mengingatkan nasabah yang sudah jatuh tempo, dan itu sesuai dengan peraturan POJK. Peraturan POJK sudah menegaskan bahwa nasabah wajib diberikan peringatan ketika melewati jatuh tempo. Nah, sekarang yang ditakutkan oleh nasabah atau debitur yang menerima pesan ini adalah kalimat paling bawah. Di kalimat paling akhir, penutup, bahwa apabila tidak ada itikat baik dan tidak bisa menyelesaikan kewajiban pembayaran, ya intinya mereka akan melakukan atau menempuh, walaupun itu akan ditempuh lewat jalur perdata maupun jalur pidana. Nah, ini yang membuat ketar-ketir ya. Sebagian nasabah, apalagi ini dikirimi oleh Direktur Utama. Tertandanya Direktur Utama ya, yang mengirim bukan ini ya, itu ada stafnya. Cuma ini tertandanya Direktur Utama. Pasti akan terpikir nih, ya, di kepala si nasabah ini dikirimi surat peringatan keras gitu kan, akan diproses lanjut pidana dan perdata. Begini kawan ya, Anda saat ini tentunya gagal bayar. Dalam hal ini gagal bayar di pinjol UATAS ini, ya, sesuatu yang kalian tidak sanggup lagi melakukan pembayaran. Cash flow kalian sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kebutuhan kalian untuk kebutuhan lainnya, apalagi di bulan Juni ini menuju ke bulan Juli adalah banyak sekali pengeluaran ya, untuk anak masuk sekolah, untuk anak kuliah, ya udah pasti ini ada daftar ulang lah, karena di bulan inilah pengeluaran yang terbesar. Semua masyarakat lapisan manapun pengeluaran terbesar adalah di bulan Juni, Juli. Karena menghadapi ada beberapa masuk sekolah, ada beberapa kuliah, ada juga yang harus daftar ulang dan lain sebagainya terkait masalah administrasi untuk pendidikan anak-anaknya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya kalian akan mengupayakan untuk lebih fokus lagi untuk pembayaran atau untuk membereskan segala macam urusan keuangan tersebut. Ya, nah ini ada beberapa orang yang bijak yang melakukan hal ini. Ya udah, saya fokus aja deh untuk melakukan pembayaran. Untuk pinjol nanti aja. Ya karena mereka bijak. Jangan sampai terlantar anaknya. Jangan sampai anaknya sampai tidak bisa meneruskan sekolah atau terhambat atau administrasinya bermasalah di sekolahnya. Yang akan menjadi pikiran yang berkelanjutan nantinya ke depannya. Nah, teman-teman, kita fokus ya terhadap warning yang disampaikan nih, saya baca ulang dan saya tampilkan ke kalian ya. Demikian peringatan ini disampaikan untuk dapat diindahkan sebagaimana mestinya, dan lain hal juga adalah untuk menghindari adanya tindakan hukum yang akan kami ambil
baik secara pidana dan atau perdata terhadap saudara. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Dan atau pidana dan atau perdata. Jadi bisa pidana, bisa perdata dan atau. Ya. Jadi kalian yang saat ini sedang gagal bayar, khususnya di UATAS ini menerima seperti ini. Pertama, sikap tenang. Jangan terlalu Anda terpikir terus. Ya. Anda semakin Anda terpikir, tidak ada solusi. Anda terus mikirin, nggak juga akan membenahi situasi dan kondisi saat ini. Tetap masalah itu akan ada. Tunggakan tetap akan ada. Ya. Kewajiban-kewajiban itu tetap akan ada. Namun, saat ini perlu ya, kalian rilekskan dulu pikiran. Banyak beban, kawan. Anda memiliki beban yang banyak sekali. Beban di pekerjaan, beban di rumah, dan beban-beban lainnya yang tentunya menguras pikiran. Sekarang jangan ditambahi lagi dengan beban seperti ini. Apalagi Anda terpikir akan diproses baik secara pidana maupun perdata. Ngeri. Sebagian orang pasti akan terpikir dan rela melakukan apapun, termasuk gali lubang tutup lubang, menggunakan jasa joki lah, hapus data lah, dan lain sebagainya. Hanya untuk menghindari dari masalah seperti ini ketika menerima surat resmi seperti ini. Paham? Jadi kalian sikap rileks dulu, tenang dulu ya. Oke, saya jelaskan lagi. Mereka menempuh jalur hukum, sekali lagi menempuh jalur hukum, bukanlah sesuatu hal yang mudah, murah. Tentunya banyak hal yang akan dipertimbangkan. Mulai dari besaran nilai utang Anda. Berapa juga utang Anda dan berapa mereka harus mengeluarkan biaya untuk menaikkan proses ini menuju ke proses hukum. Baik perdata maupun pidana. Berapa biaya mereka yang harus mereka keluarkan dan seberapa banyak tim kuasanya, tim kuasa hukum yang akan menyelesaikan. Yang nunggak bukan Anda sendiri. Yang lewat waktu bukan hanya Anda. Ribuan orang mengalami hal yang sama dan menerima hal semacam ini. Apakah semuanya akan digugat? Itu semua tergantung kepada pihak perusahaan. Akan menimbang. Utang 3 juta, ngeluarin biaya berapa juta. Belum lagi tenaga, belum lagi pikiran. Perusahaan pinjol dibuat, didirikan, dibangun ini pinjol. Ya, khususnya UATAS ini tentunya ingin profit, ingin cuan, ingin untung dari usahanya, bukan ingin buntung, bukan ingin diribetkan, bukan ingin berdebat di pengadilan. Tidak ada itu visi misi tujuan perusahaan berdiri. Siapapun, dimanapun, apapun perusahaannya, tidak ada tujuannya untuk berakhir di proses hukum, untuk berdebat dengan nasabah, dengan kolega bisnisnya. Enggak, kawan. Ya. Jadi pahami. Mereka akan menempuh jalur hukum, itu perlu banyak perjuangan, perlu banyak pertimbangan. Itu apakah akan dilakukan? Sekarang kalian lihat. Sampai kemarin saya ulas beberapa video ya, ada sampai ratusan juta utang di pendanaan atau pinjol lainnya. Sampai ratusan juta, menyentuh hampir 200 juta. Apakah dilakukan gugatan? Apakah dilakukan proses hukum? Nah, kalian harus berpikir dulu. Ya, kerangka berpikirnya jangan melebar kemana-mana. Kalian lurus saja. Ini saya sedang gagal bayar karena saya banyak sekali kebutuhan yang harus saya selesaikan. Saya fokus dulu deh untuk kebutuhan. Saya fokus dulu untuk keluarga, untuk anak-anak saya, untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Sudah itu aja dulu. Jangan dicemari atau diracuni dengan pikiran-pikiran apapun. Termasuk ketakutan kalian akan digugat atau dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ya, pahami ya. Jangan pernah korbankan pikiran Anda yang tadi sudah lempeng, sudah bagus, sudah baik-baik saja. Anda sudah mengetahui bahwa memang saya gagal bayar, tapi Anda masih antang. Tapi begitu terima seperti ini, Anda langsung down mentalnya, langsung jatuh, langsung kelepak-kelepak. Jangan, kawan. Masih banyak pekerjaan dan urusan yang harus Anda kerjakan. Masih banyak aktivitas yang harus Anda kerjakan. Jangan terus terpaku dengan ancaman pidana perdata, pidana perdata. Akhirnya yang ada produktivitas kerjaan Anda amburadul, usaha Anda berantakan, akhirnya Anda tidak fokus, dan yang rugi Anda sendiri. Yang rugi Anda sendiri, kawan. Karena kepikiran itu juga akan menyebabkan masalah kesehatan buat kalian. Kalian akhirnya bermasalah karena kepikiran, nggak bisa tidur, gelisah, begadang, matanya udah sembab seperti itu ya, udah kata bahasa sudah itu udah celong, udah dalam banget. Terus Anda berpikir juga udah nggak jernih. Anda bentar-bentar sedikit-sedikit tersinggung, emosi, baperan. Itu semuanya serba kompleks ya. Please, gagal bayar ada sesuatu hal yang lumrah.
Dan banyak orang mengalami, dan bukan hanya Anda sendirian. Makanya saya ajak ke kalian semua dimanapun berada untuk tergabung ke dalam grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara. Ini grup yang ada dari Sabang sampai Merauke, membernya ya udah hampir 32.000. Dan satu-satunya grup yang saat ini tidak pernah ada ya di Indonesia yang grup tentang gagal bayar. Tidak ada joki pinjol, tidak ada DC pinjol, tidak ada spam pinjol, dan urusan pinjol lainnya, penawaran pinjol clear. Grup ini memang murni untuk kalian saling sharing terkait masalah gagal bayar tanpa diracuni oleh para oknum-oknum atau para penjahat-penjahat pinjol itu ya. Oke kawan-kawan, fokus ya. Jadi kalian nggak usah takut lagi. Mereka mau melakukan tindakan hukum, proses hukum, tidak semudah dan semurah itu. Perlu banyak pertimbangan, perlu banyak matang-matang mempertimbangkan bahwa ini benar nggak akan dilakukan proses. Berapa sih utangnya? Utang hanya 2 juta, berikut dengan bunga 3 juta. Lalu apakah benar akan dilakukan gugatan ke pengadilan negeri? Apakah akan dilaporkan pidana? Pidananya di mana? Sementara orang yang tidak melakukan bayar utang, ya, tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang, sudah jelas undang-undang melindungi. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di pasal 19 ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak menyelesaikan kewajiban utang piutangnya. Tidak menyelesaikan kewajiban utang, tidak dipenjara. Jelas sekali di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Beres kan? Nah, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda risaukan? Apa yang Anda khawatirkan? Dan apa yang Anda cemaskan? Oke, kalau paham, silakan ya. Saya minta feedback yang terbaik dari kalian. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Tidak takut dengan segala macam bentuk ancaman. Apapun ancaman ke saya, mau dipidana penjara, mau digugat prestasi, saya siap untuk menghadapinya. Siap untuk menyongsong apapun. Resiko apapun harus saya terima. Karena ini adalah bagian dari proses saya sudah ngambil pinjol. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Saya tutup saja video kali ini, tapi seperti biasa saya kasih kesimpulan ya buat kalian semua. Nah, tadi kalian sudah baca panjang kali lebar. Apa itu peringatan? Peringatan adalah sesuatu hal yang lumrah yang dikeluarkan oleh pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK. Silahkan sah-sah saja. Karena itu adalah amanat dari POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya. Silahkan membuat peringatan ya untuk memperingatkan nasabah yang belum bayar untuk segera bayar. Namun, ada ketakutan dari nasabah ini ketika di dalam surat peringatan tersebut ada di ujung kalimat atau penutup dari surat tersebut bahwa apabila tidak menyelesaikan, kami akan melakukan proses baik pidana maupun perdata. Jangan takut. Proses pidana maupun perdata. Perdata kemungkinan besar bisa terjadi, tapi banyak pertimbangan yang akan mereka pertimbangkan sebelum melangkah proses itu. Mulai dari biaya dan lain-lain. Dan untuk pidana sangat tidak mungkin. Kalian gagal bayar, kalian tidak bayar utang pinjol, dipidana penjara. Karena itu sudah jelas dan kalian sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di pasal 19 ayat 2. Tidak ada seorang pun bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang piutang. Fix. Kalian gak akan dipenjara. Oke, paham? Kalau kalian paham, seperti biasa saya pamit. Namun, saya akan doakan dulu buat kalian semua yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit. Kalian yang sedang bermasalah dengan kesehatan, mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah pulihkan kalian, agar kalian dapat kembali beraktivitas. Kembali untuk berinteraksi dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Kembali untuk berusaha, berikhtiar, untuk mengais rezeki, memenuhi kebutuhan hidup keluarga kalian yang kalian cintai. Teman-teman, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, rumah tangganya diambang kehancuran, di ujung perceraian. Semoga Allah membalikan hati pasangan kalian. Kalian satu sama lain suami istri saling mencintai, saling menyayangi, dan kembali diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah kembali memberikan rezeki yang terbaik untuk kalian semua. Teman-teman yang saat ini sedang mondar-mandir cari pekerjaan, masih menganggur, baru saja di PHK, sabar, ikhlas, berdoa, dan lanjutkan ibadah kalian lebih baik lagi. Insya Allah segala macam solusi akan datang dan hadir, dan pekerjaan itu akan hadir buat Anda dan lebih baik dari pekerjaan sebelumnya ya. Ikhtiar ya, tetap tawakal. Kawan-kawan,
Saya pamit ya, dan terima kasih untuk seluruh subscriber dimanapun berada yang sudah mendukung channel ini sampai sebesar ini. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan apa yang sudah kalian dukung akan saya jalankan, dan saya akan terus tetap mengawal kalian untuk memotivasi kalian, mengedukasi kalian, agar kalian tidak lagi mudah rapuh dengan segala macam bentuk ancaman dan teror. Terima kasih, saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.